Shalom keluarga damai dan sobat Samas yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera, Senin 2 Oktober 2023. Di awal bulan keluarga ini, kita diajak untuk melihat bahwa pernikahan merupakan inisiatif Allah. Mari kita bersama membuka diri agar Roh Kudus dapat meletakkan pengajaran yang mendasar tentang pernikahan ini. Sehingga dengan pemahaman yang benar, kita dapat mengambil peran dan rencana Allah digenapi dalam keluarga kita. Ya Allah yang telah menanam kami dalam sebuah keluarga, beri kami pengertian yang benar tentang inisiatif Allah dalam membangun dan menjaga pernikahan, sehingga kami dapat ikut menjaganya dengan penuh tanggung jawab. Di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Bacaan hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya itu kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu kepadanya, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Kiranya setiap kita boleh mengimaninya sehingga firman ini dapat digenapi dalam kehidupan kita. Keluarga damai dan sobat Samas yang dikasihi Tuhan, Allah adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya. Dan Dia sangat memahami, mengasihi ciptaannya. Hari ini kita akan bersama mempelajari bahwa pernikahan adalah inisiatif Allah. Ketika Allah menciptakan alam semesta ini serta segala isinya, maka Dia telah membuat satu sistem agar semua jenis makhluk hidup yang bergerak dapat berkembang biak. Kejadian 1 ayat 21 dan 22 mencatat, "Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan di dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak." Kita semua tentu tahu ada dua cara berkembang biak, yaitu seksual atau melalui perkawinan dan aseksual atau tanpa perkawinan. Ada nih beberapa hewan, binatang yang bisa bereproduksi tanpa melalui perkawinan. Contohnya saja Cape honeybee atau lebah madu Cape. Ini adalah satu spesies lebah Afrika Selatan yang mampu bereproduksi melalui proses yang disebut telitoki. Telitoki adalah bentuk partenokinesis yang memungkinkan lebah pekerja ini untuk meletakkan diploid telur betina, dan kemudian mereka bisa bereproduksi tanpa melalui perkawinan. Ada lagi laba-laba goblin. Ya, ini adalah satu spesies yang berasal dari Iran, namun kemudian telah menyebar ke seluruh Eropa.
Menariknya tidak pernah ditemukan pejantan dimanapun, sehingga para ilmuwan menyimpulkan bahwa mereka bereproduksi sepenuhnya secara aseksual. Goblin betina bereproduksi dengan cara yang sama seperti lebah madu Cape. Ada lagi kadal Meksiko, komodo, ular piton, dan yang lain-lain. Nah, jika Allah menciptakan seks dengan cara berkembang biak pada makhluk hidup, bagaimana dengan manusia? Lebih dari makhluk hidup yang lain, ternyata Allah menciptakan manusia sebagai gambar Allah. Sobat Samas dan keluarga damai, kalau kita bersama memahami bahwa pernikahan ini adalah inisiatif Allah, maka pertama-tama kita belajar bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu bukan sekedar menciptakan saja, tetapi Allah menciptakan manusia itu sebagai gambar Allah. Kejadian 1 ayat 27 menunjukkan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan ini diciptakan oleh Allah. Laba-laba goblin mampu bereproduksi melalui proses telitoki, di mana gamet betina menghasilkan keturunan tanpa terjadinya perkawinan antara jantan dan betina. Dengan penciptaan pria dan wanita ini, Allah menginisiasi adanya pernikahan. Jadi tidak otomatis begitu saja, berbeda dengan hewan-hewan yang bisa bereproduksi secara aseksual. Allah memang menciptakan perkawinan. Lebih lanjut di dalam kitab Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, penolong yang sepadan. Nah, di sini kita belajar bahwa Allah yang berinisiatif untuk memberikan manusia itu penolong. Adam tidak bisa menemukan penolong sendiri. Dia juga tidak bisa membuat penolong sendiri. Hanya Allah yang bisa memberikannya seorang penolong, dan penolong itu adalah penolong yang sepadan. Kemudian kita melihat bahwa manusia adalah wujud ciptaan yang sempurna. Nah, ini merupakan salah satu penjelasan bahwa Allah menginisiasi pernikahan itu. Hanya Allah yang dapat mencipta dengan sempurna. Kesempurnaan itu nampak. Yang pertama adalah konsistensi Allah untuk mencipta seorang penolong yang juga merupakan gambar Allah. Kalau Kejadian 1 ayat 27 menunjukkan bahwa gambar Allah adalah laki-laki dan perempuan, maka kita menemukan dalam kesempurnaan yang kedua bahwa perempuan itu diciptakan dari rusuk laki-laki. Kejadian 2 ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Luar biasa sekali. Bukan hanya menunjukkan itu adalah gambar Allah, manusia pertama itu. Tetapi ketika Allah menciptakan penolong, dia tidak mengambil dari yang di luar gambar Allah. Tetapi dia mengambil dari yang gambar Allah itu. Dan lebih lanjut, maka Allah menciptakan dari gambar Allah yang pertama itu diambil dan kemudian dibangun menjadi seorang wanita. Dan kesempurnaan ketiga, Allah membawa manusia itu untuk menerima pasangannya. Bukan sekedar sudah diciptakan mau nggak mau terima. Tetapi kesempurnaan ketiga ini kita melihat Allah membawa manusia itu untuk bisa menerima pasangannya. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Di ayat 23 berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sobat Samas dan keluarga damai, inisiatif Allah ini ternyata punya kekuatan. Matius 19 ayat 6 mencatat, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Karena tiap orang, baik pasangan yang bersangkutan maupun orang lain, tidak boleh menceraikannya. Allah memiliki otoritas dalam menjaga dan melindungi. Namun manusia juga bertanggung jawab untuk menjaganya. Nah, setiap kita Tuhan letakkan dalam keluarga.
baik kita yang dipanggil untuk menikah maupun yang telah menjadi buah pernikahan dari orang tua kita. Dengan memahami pernikahan sebagai inisiatif Allah, mari kita ikut menjaganya dengan penuh tanggung jawab. Mari mendoakan serta sedapat mungkin menolong mereka yang sedang terjebak dalam badai pernikahan. Dengan keyakinan bahwa Allah dapat menolong setiap pasangan yang sedang menghadapi masalah. Karena hanya dengan menundukkan diri kepada kuasa dan karya Allah, maka Allah sanggup memulihkan serta mengokohkan kembali pernikahan. Demikian pula bagi setiap kita yang telah menikmati pernikahan dan dipenuhi kebahagiaan, berkat dalam pernikahan. Kiranya dapat terus menjaga persekutuan di dalam keluarga kita, menguatkan pasangan, serta mendorong tiap anggota keluarga kita untuk memberi diri dalam melayani Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Allah pencipta dan pembentuk keluarga, kami bersyukur atas kehadiran Kristus sebagai kepala dalam keluarga kami. Berikan kami kasih mesra yang membangun satu sama lain, sehingga kami dapat saling menopang, saling mengampuni, sehingga karya Allah dalam keluarga kami semakin nyata. Dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Penebus, kami berdoa. Amin.